Belajar matematika bersama Kak Fuzna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Fuz. Jadi langsung aja kita bakalan lanjut materi kita yang kemarin, lanjutannya yaitu lingkaran yang kedua. Nah, pada lingkaran yang kedua ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Seperti itu ya. Nah, jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kedudukan. Yang pertama, jika titik itu terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, titik akan terletak pada lingkaran. Dan yang ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Nah, untuk titik yang terletak di dalam lingkaran, dia ilustrasinya seperti ini, adik-adik. Nah, ini adalah pusat lingkarannya. Kita misalkanlah dia A, B. Nah, ini adalah titiknya. Nah, titiknya itu bisa aja di sini, bisa aja di sini, bisa di sini, di sini. Nah, terserah. Nah, dimanapun yang penting masih di dalam lingkaran. Nah, jika titiknya di dalam lingkaran, maka pada persamaan lingkarannya itu dapat kita bentuk seperti ini. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat itu bakalan lebih kecil dari R kuadrat. Nah, jika kita kuadratkan X, Y pada titik tersebut, itu bakalan lebih kecil dari si R-nya. Nah, ini jarak dari pusat ke titiknya akan lebih kecil dari jarak pusat ke lingkaran atau jari-jarinya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, ini juga berlaku di dua persamaan yang lainnya. Jadi kalau pada lingkaran yang berpusat A, B, berlaku X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih kecil dari atau kurang dari R kuadrat. Nah, untuk bentuk umumnya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C akan kurang dari 0. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kasus yang kedua itu ada titik yang terletak pada lingkaran. Nah, kalau untuk titik yang terletak pada lingkaran, itu dia bentuknya seperti ini. Jadi, ini titiknya. Nah, ada pada lingkarannya ini. Atau pada busur lingkarannya. Ini dia. Nah, jika titik terletak pada lingkaran, maka X kuadrat tambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Jadi jari-jarinya itu adalah panjang si titiknya juga. Nah, ini jari-jarinya, ini juga panjang si titiknya, gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan X, Y-nya itu akan sama dengan R-nya gitu, dikuadratkan. Nah, berlaku juga untuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, untuk yang bentuk umumnya juga seperti itu. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk titik di luar lingkaran seperti ini. Oke, sudah bisa ditebak ya. Kalau titik berada di luar lingkaran, maka persamaannya akan lebih besar. Oke, seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat akan lebih dari R kuadrat. Nah, untuk persamaan yang berpusat di A, B, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih dari R kuadrat. Lalu ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C akan lebih dari 0. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal biar semuanya makin paham, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah kedudukan atau posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran. Oke, ada titik A 5,2, B 4,0 dan C 3,4. Nah, kita masuk ke yang pertama. Nah, caranya itu tinggal kita substitusikan saja titik A-nya ini, X, Y-nya ke persamaan lingkaran. Itu persamaan lingkaran yang ini. Nah, kita tinggal substitusikan aja X, Y-nya. Tadi X-nya itu 5, berarti Y-nya 2. Gitu ya. Nah, maka bentuknya menjadi 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Karena X-nya 5, Y-nya 2. Nah, jadi tinggal kita hitung aja 5 kuadrat 25, 2 kuadrat itu 4. Nah, hasilnya 29. Kita tahu R kuadratnya adalah 25 dari persamaannya. Itu ya. Maaf ya adik-adik, ini 25.
Nah, jadi 25 itu 29 lebih dari 25. Maka kita tahu kalau titik ini berada di luar lingkaran. Oke. Pada soal nomor 1, ini persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Nah, bagian B ini titik B-nya 4,0. Caranya tetap sama, kita tinggal substitusi titik B ke persamaan lingkaran ini dia. Persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, setelah kita substitusi x-nya 4, y-nya 0, dapatlah diperoleh 16 tambah 0. Nah, kita tahu 16 itu kurang dari 25. Maka kesimpulannya titik tersebut atau titik B 4,0 berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang bagian C. Nah, caranya sama, substitusi titik C ke persamaan lingkaran. Nah, ini dia persamaan lingkarannya. Jadi titik C-nya 3,4, ini 3-nya nilai si X dan 4-nya nilai si Y. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jadi 9 tambah 16 itu 25. Nah, 25 itu sama dengan si R kuadratnya. Maka kesimpulannya titik berada pada lingkaran. Jadi titik A terletak di luar lingkaran, titik B akan terletak di dalam lingkaran, dan titik C akan terletak pada lingkarannya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan batas-batas nilai A jika titik P min 4, A terletak di luar lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, konsepnya tetap sama, kita akan mensubstitusikan titik si P ini ke persamaan lingkarannya. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat. Lalu akan kita bandingkan dengan si 16-nya gitu. Nah, di sini pada soal kita ketahui bahwa titik P itu terletak di luar lingkaran. Maka persamaannya menjadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari R kuadrat. X kuadratnya tadi adalah negatif 4 kuadrat, ditambah Y-nya adalah si A, jadi A kuadrat, akan lebih dari 16. R kuadratnya di sini 16. Lalu 16 ditambah A kuadrat akan lebih dari 16. Maka A kuadratnya akan lebih dari 0 ya, 16 kurang 16 habis 0. Nah, A-nya itu akan lebih dari 0. Oke, jadi batas nilai A-nya itu harus A-nya lebih dari 0. Seperti itu ya. Jadi caranya tetap sama, tinggal kita substitusi titiknya ke persamaannya. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Jika titik A, 0, berarti ini x-nya A, y-nya 0 ya, terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x tambah 6y tambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai A yang memenuhi persamaan ini. Nah, ingat di sini kata kuncinya titiknya terletak pada lingkaran, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Gitu. Jadi, bentuk persamaan lingkarannya akan sama dengan 0. Seperti itu. Kita tinggal substitusikan nilai x-nya A, lalu y-nya 0. Jadi A kuadrat tambah y-nya jadi 0, 0 kuadrat kurang 4 kali x-nya A, tambah 6 kali 0, tambah 3 sama dengan 0. Jadi A kuadrat tambah 0 nih habis ya, kurang 4 kali A, 4A. Ini 6 kali 0 habis, tinggal 0. Nah, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat ya. Kita mencari nilai A-nya, cari bilangan yang dikalikan positif 3 ditambahkan negatif 4 gitu. Nah, bilangannya adalah negatif 3 dan negatif 1. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah 3. Nah, yang ini nilai A-nya itu adalah 1. Jadi kita peroleh nilai A yang memenuhi adalah 3 atau 1. Seperti itu. Nah, ada salah satu soal UTBK yang akan kita bahas. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui titik P 4, A dan lingkaran L x kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x kurang 2y tambah 1 sama dengan 0 jika titik P berada dalam lingkaran.
L, maka nilai A yang memenuhi adalah, nah di sini kata kuncinya itu berada dalam lingkaran. Kalau berada dalam lingkaran tadi persamaannya akan kurang dari R kuadrat gitu ya, atau akan kurang dari 0 karena ini bentuk persamaan umum. Nah, jadi penyelesaiannya persamaan ini akan kurang dari 0 karena dia titik P-nya terletak berada dalam lingkaran. Seperti itu. Caranya tetap sama, kita substitusi titik P ke dalam lingkaran ini, ke persamaan lingkaran ini. Artinya nilai X-nya 4, nilai Y-nya A. Seperti itu ya. Nah, jadi 4 kuadrat karena X-nya 4 ditambah Y kuadrat A kuadrat dikurang 8 kali 4 dikurang 2A tambah 1 akan kurang dari 0. Nah, 4 kuadrat 16 tambah A kuadrat kurang 8 kali 4 32 kurang 2A tambah 1 kurang dari 0. Oke, jadi A kuadrat kurang 2A, 16 kurang 32, negatif 16, negatif 16 tambah 1, negatif 15, kan kurang dari 0. Nah, di sini faktor persamaan kuadratnya itu adalah A-nya itu negatif 5 dan 3. Nah, A-nya itu negatif 5 dan 3 kalau kita cari ke persamaan kuadrat. Nah, ingat kalau dia tandanya kurang dari, maka titik A-nya itu terletak di antara yang terkecil dan terbesar. Nah, untuk ketidaksamaan nanti akan kita bahas di video yang terpisah. Nah, kakak harap ini sudah paham ya untuk tanda seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah entok. Jadi titik A-nya itu terletak di antara negatif 5 dan 3. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi selesailah pembahasan kita pada materi lingkaran yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kakak harap adik-adik makin paham tentang persamaan lingkaran ini, tentang materi lingkaran. Kita akan jumpa lagi di materi yang selanjutnya, yaitu lingkaran yang ketiga, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Tetap rajin untuk membahas soal agar adik-adik makin paham nantinya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.